Kitab Yosua menggambarkan tanah pusaka Israel yang sudah diberikan namun belum sepenuhnya dimiliki. Begitu juga kita melalui kematian Yesus, warisan yang hilang sejak Adam dan Hawa telah dikembalikan namun kita masih menanti dengan harapan sebagai tawanan janji Tuhan yang pasti digenapi. Halo, selamat kita bertemu kembali melalui channel Wahyu Pengharapan dengan segmen ringkasan pelajaran Alkitab, dan topik kajian kita pada kali ini untuk pelajaran yang ke-9 ialah pewaris janji tahanan harapan. Ayat hafalan kita diambil dari Zakaria 9 ayat 12, katanya, "Kembalilah ke kubu, wahai para tahanan yang penuh harapan. Hari ini juga kuberitahukan kepadamu bahwa aku akan menggantikan kerugianmu 2 kali lipat." Berdasarkan ayat ini, Tuhan menebus umatnya, memberikan pengharapan dan warisan kekal. Seperti Israel menanti pemulihan, kita menerima keselamatan dan kepastian janji melalui Yesus, Raja sejati. Mari kita mulakan dengan topik yang pertama, Eden dan Kanaan. Kejadian 3 ayat 23 berkata, "Lalu Tuhan Allah menyuruh manusia itu keluar dari Taman Eden untuk mengerjakan tanah, yaitu sumber jasadnya." Tuhan menempatkan Adam dan Hawa di Eden, memberikan mereka kuasa atas bumi yang indah dan damai. Ketidaktaatan membawa mereka keluar, kehilangan hak istimewa itu, namun kasih Tuhan tetap setia. Dalam rancangan pemulihan, Dia memberi Abraham, Ishak, dan Yakub tanah Kanaan, awal dari warisan yang kelak meliputi seluruh bumi. Walaupun ketidaksetiaan Israel menunda janji, Tuhan tetap setia. Dia membangkitkan anak-anak Abraham yang baru, kita yang beriman, untuk mewarisi janji kekal dan menikmati berkat-Nya yang tidak boleh digantikan itu. Topik kedua dalam kajian kita ialah tanah perjanjian sebagai pemberian. Dari Mazmur 24 ayat 1 kita baca, "Bumi ini milik Tuhan dan segala yang di dalamnya, dunia dan semua penghuninya." Seperti Adam dan Hawa menerima Eden tanpa usaha, Abraham dan keturunannya menerima tanah perjanjian sebagai anugerah Tuhan. Mereka tinggal bagaikan penyewa di rumah indah miliknya, yang memelihara hujan, tanaman, dan kehidupan mereka. Satu sewa yang diminta, yaitu ketaatan yang lahir daripada kasih. Warisan itu diterima bukan melalui usaha, tetapi melalui iman yang percaya dan bersandar kepada Tuhan. Seterusnya kita mengkaji topik cabaran tanah pusaka. Yosua 13 ayat 7 mengatakan, "Sekarang bahagi-bahagikanlah negeri ini sebagai harta pusaka bagi 9 suku dan separuh suku Manasye itu." Ketika usia Yosua menjelang senja tua, Tuhan memintanya membahagikan tanah pusaka kepada suku Israel, termasuk wilayah yang belum ditakluki. Tanah dijanjikan, tetapi usaha manusia tetap diperlukan karena Tuhan bekerja bersama mereka. Kemenangan datang daripadanya, bukan kekuatan mereka sendiri. Begitu juga kita, keselamatan dan warisan janji melalui kasih kurnia. Setelah diselamatkan, kita dipanggil hidup sebagai ahli waris dengan ketaatan dan hati yang penuh bersyukur. Kita pergi ke topik kedua terakhir, yaitu tahun Yobel. Dari Imamat 25 ayat 23 kita baca, "Tanah tidak boleh dijual secara mutlak, yakni untuk selama-lamanya, karena akulah yang memiliki tanah itu, sedangkan bagiku kamu hanyalah warga dan pendatang sementara." Setelah Israel menerima tanah pusaka, Tuhan menetapkan aturan sabatikal dan Yobel, tahun Yobel, untuk memelihara keadilan dan keseimbangan. Tanah berehat pada tahun sabatikal, yaitu setiap tahun yang ketujuh. 6 tahun tanah dikerjakan, tahun ketujuh direhatkan untuk memulihkan kesuburan tanah. Manakala tahun Yobel, yaitu setiap 50 tahun, akan mengembalikan tanah kepada pemiliknya yang asal, menghapus ketidaksamaan. Aturan ini mencerminkan inti pada Injil, menyatukan manusia, menghapuskan jurang sosial, dan menempatkan semua bergantung sepenuhnya kepada rahmat Tuhan.
Topik terakhir yang kita kaji ialah tanah perjanjian dipulihkan. Dari Yehezkiel 37 ayat 25 mengatakan, mereka akan tinggal di negeri yang telah kukurniakan kepada hambaku Yakub, yaitu negeri tempat tinggal nenek moyangmu. Di sana mereka akan tinggal selama-lamanya bersama dengan anak-anak dan cucu cicit mereka, dan hambaku Daud akan menjadi raja mereka untuk selama-lamanya. Karena ketidaktaatan, Israel diusir ke Babylon, namun kasih Tuhan tetap setia. Dia berjanji membawa mereka kembali, memberikan tanah selama-lamanya, dan menempatkan raja daripada Daud. Nubuatan ini digenapi dalam Yesus, Raja kekal yang melalui darahnya menjamin warisan abadi. Di dalam Dia kita menerima berkat sekarang dan kelak mewarisi tanah perjanjian yang dipulihkan. Saudara, berikut ringkasan dari petikan pena inspirasi yang berbunyi, melalui ketidaktaatan, Eden hilang dan bumi turut dikutuk. Namun dalam ketaatan kepada arahan Tuhan, tanah dipulihkan menjadi subur dan indah. Apabila manusia bekerja sama dengannya, bumi menjadi pengejaran rohani. Seperti tanah yang taat menghasilkan khazanahnya, hati yang taat mencerminkan sifat dan keindahan watak Tuhan. Berikut adalah 3 poin penting dari kajian kita kali ini sebagai kesimpulan. Pertama, tanah sebagai anugerah Tuhan, bukan hak milik mutlak. Dari Eden hingga Kanaan, tanah tetap milik Tuhan. Kita hanya penyewa yang setia, membayar sewa rohani melalui ketaatan yang membuka pintu berkat. Kedua, janji warisan memerlukan kerjasama dan kesetiaan. Tuhan memberi tanah sebagai janji, namun manusia perlu berjuang, taat, bersyukur, kejayaan, dan keselamatan datang melalui kuasa-Nya dan kasih-Nya. Dan ketiga, pemulihan tanah perjanjian mengarah kepada warisan kekal di dalam Kristus. Nubuatan tanah kekal dan pemerintahan Daud terpenuhi dalam Yesus, menjadikan kita ahli waris sejati, menerima bumi dipulihkan melalui ketaatan. Sekian ringkasan pelajaran Alkitab untuk kajian minggu ini. Saya harap Anda telah mendapati maklumat yang dikongsikan melalui video ini sangat berinformatif dan membantu. Pastikan Anda tekan like dan share video ini, serta subscribe pada channel ini, serta tekan lonceng notification agar Anda tidak terlepas menonton video yang akan dimuatkan nanti. Dan jika Anda ada pertanyaan atau ada pandangan yang ingin dikongsikan, sila luangkan masa untuk meninggalkan komen di bagian komen di bawah ini, atau hantar ke nomor yang tertera. Dan juga beritahu kami dari mana Anda menonton video ini. Dan lagi, sila terus menonton pada video yang dicadangkan. Terima kasih karena menonton, dan jumpa lagi di video akan datang. Tuhan memberkati Anda.